disciples transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan judul besar, bahagia itu pilihan. Di ibadah ini, kita akan belajar bagaimana menjaga bahagia agar tahan lama. Ada beberapa otot iman yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa punya kebahagiaan itu bertahan lama. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang ingin bahagia dalam hidup? Saudara, banyak orang kepengen bahagia tapi frustasi karena ia tidak menemukan kebahagiaan yang dia cari. Karena banyak orang itu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Banyak orang mencari bahagia itu kalau aku lebih kaya, kalau aku bisa mendapatkan lebih banyak kesenangan, kalau aku bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Bagi yang single, kalau aku bisa mendapatkan jodoh, aku bahagia. Banyak orang masuk dalam sebuah jebakan kalau dan maka. Kalau aku lebih kaya, kalau aku punya lebih banyak uang, kalau aku punya jodoh, kalau aku bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak, kalau aku punya anak maka aku bahagia. Kalau aku punya jabatan tinggi maka aku bahagia. Kalau aku bisa menghasilkan uang yang banyak, aku bahagia. Kalau aku bisa punya mobil tertentu atau barang-barang tertentu yang orang lain punya, maka aku akan bahagia. Kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Ujungnya kita gak bahagia karena itu semua bukannya salah. Bukan berarti Anda gak boleh punya barang, gak boleh sukses, gak boleh berhasil, gak boleh punya jabatan tinggi, gak boleh punya gaji tinggi. Tapi semuanya itu bukanlah sumber kebahagiaan. Karena kebenarannya adalah kebahagiaan itu paradoks, tidak seperti yang kita pikirkan. Kebahagiaan itu tidak dicari tapi diciptakan. Semakin Anda mencari untuk bahagia dan menjadikan bahagia itu menjadi goal atau tujuan, semakin Anda gak bahagia. Kenapa? Karena kita ini punya kecenderungan egois. Dan Anda akan menjalani kehidupan yang egois. Anda akan menuntut orang-orang di sekelilingmu dan keadaan membahagiakanmu yang mana itu gak mungkin. Yang Anda temukan adalah pasti ketidakpuasan, kekecewaan. Akhirnya Anda gak bahagia. Tapi sebaliknya kebahagiaan itu adalah Anda ciptakan. Dengan apa? Dengan pilihan-pilihanmu. Itulah sebabnya bahagia adalah sebuah pilihan. Bahagia itu pilihan. Saudara gak bisa salahkan orang lain, saudara gak bisa salahkan keadaan menjadi penyebab Anda gak bahagia. Karena Anda bahagia atau tidak, itu karena pilihan Anda sendiri. Bahagia itu bukan tujuan, tapi sebuah hasil. Hasil dari Anda memilih pilihan-pilihan yang benar, memilih untuk berpikir benar, memilih untuk bertindak benar, dan memilih untuk hidup benar. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan demikian. Saudara, Yakobus 1 ayat 25 sudah muncul ayatnya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, menjadikan itu kebiasaan, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Jadi rupa-rupanya rahasia bahagia itu bukan memiliki lebih, mendapatkan kesenangan lebih, mendapatkan uang lebih. Tapi kebahagiaan itu adalah hasil dari Anda melakukan prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan Anda. Ketika Anda membiasakan diri memilih pilihan-pilihan yang benar, bertindak benar, dan hidup benar, hasilnya bahagia. Katakan amin. Kalau Anda mau kejar, kejarlah penyebab. Bukan hasil. Bahagia adalah hasil atau efek samping. Katakan amin. Nah, kebahagiaan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun, untuk berpikir benar, memilih tindakan yang benar dan hidup benar, itu akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih bertahan lama. Sebaliknya, kebahagiaan yang didasarkan atas kejadian yang sesaat, itu lebih gampang hilang. Atau tidak bertahan lama. Di ibadah-ibadah sebelumnya saya memberikan contoh. Anda itu kepingin berlibur ke Amerika dari sejak kecil sampai gede gak pernah keturutan. Lalu Anda nabung sampai satu titik Anda akhirnya punya uang untuk berlibur ke Amerika. Selama 2 minggu Anda merasa bahagia sepanjang Anda liburan di situ. Pergi ke Disneyland,
pergi kemana, kemana, kemana. Tapi begitu pulang ke Indonesia, ketika Anda menghitung berapa uang yang Anda habiskan, rasa bahagia tiba-tiba lenyap seketika. Ketika aku kepengen ke satu tempat, katakanlah aku kepengen ke Korea, aku kepengen melihat ini. Begitu di situ ternyata apa yang Anda lihat tidak seperti yang Anda harapkan, kebahagiaan lenyap seketika. Bapak Ibu, itu sebabnya kebahagiaan yang lebih didasarkan kepada kejadian yang sesaat tidak bertahan lama. Tapi kebahagiaan yang dihasilkan didasarkan dari Anda mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan prinsip kebenaran firman, hasilnya kebahagiaan itu lebih bertahan lama. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya akan lanjutkan pembacaan saya. Sekarang kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kalau Anda punya waktu, Anda bisa dengarkan ibadah-ibadah sebelumnya dan nanti ibadah-ibadah yang akan datang mungkin melalui online. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir, yaitu pada waktu dia sedang dipenjara. Waktu Paulus sedang dipenjara. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata mengerjakan keselamatan di sini kita sudah tahu, kita tidak pernah diselamatkan karena perbuatan baik. Kita tidak pernah bisa mengerjakan yang namanya keselamatan karena keselamatan adalah anugerah. Ada amin. Lalu apa maksud mengerjakan keselamatan di sini? Itu adalah saudara, kalau Anda diselamatkan karena iman, Anda diselamatkan karena anugerah melalui iman. Jadi ketika Anda diselamatkan di dalam dirimu itu ada iman. Jadi yang dikerjakan itu adalah iman. Iman itu seperti otot. Anda pergi ke tempat fitness atau ke gym bukan untuk mendapatkan otot. Karena otot itu Tuhan sudah berikan. Katakan amin. Tapi Anda pergi ke gym adalah untuk mengembangkan otot yang sudah ada. Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Supaya lebih kuat, lebih besar. Begitu pula saudara. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan. Tapi mengerjakan keselamatan itu berarti Anda mengerjakan iman yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda diselamatkan pertama kali Anda mendengar berita Injil. Jadi bagian kita adalah mengerjakan otot iman. Kerjakan iman kita, bangun iman kita. Nah, ada 5 hal yang merupakan praktek iman yang perlu Anda kembangkan. Supaya Anda itu punya kebahagiaan itu bertahan lama. Katakan amin. Yang pertama, coba kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan begini. Bentar, Filipi pasal kedua. Oke. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Katakanlah Allah mengerjakan di dalam kamu. Saudara, salah satu pencuri kebahagiaan itu adalah Anda takut, lebih tepatnya takut merasa sendiri. Firman Tuhan katakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Poin pertama saudara, bagaimana Anda bisa menjaga hati untuk tetap bahagia? Saudara harus ingat bahwa saudara tidak pernah sendirian. Dan Tuhan itu selalu beserta kita. Saudara, ketakutan itu salah satu pencuri kebahagiaan. Kita itu harus tahu dan sadar bahwa takut itu sesuatu yang nyata. Kita nggak tahu apa yang hidup itu bisa berikan. Beberapa tahun yang lalu, kita nggak pernah tahu bahwa ada pandemi. Kalau Anda tarik lebih
lebih jauh lagi tahun 98, kita nggak pernah menyangka dolar yang harganya pada waktu itu cuma berapa? 3.000, 4.000. Tiba-tiba Indonesia kena krisis ekonomi, dolar bisa berkembang menjadi berapa itu? 17.000. Tiba-tiba orang-orang yang sekolah, anaknya sekolah di luar negeri harus dipulangkan karena orang tuanya bangkrut. Orang yang sekolahnya di Amerika, di Australia, ayahnya kaya raya bisa bayar, tiba-tiba dari dolar 4.000 jadi 17.000, tiba-tiba orang kaya jadi miskin. Gak pernah ada yang menyangka. Kehidupan itu bisa membawa kita kemana. Selama kita hidup pasti ada yang namanya masalah atau persoalan. Salah satu pencuri kebahagiaan itu adalah ketika kita itu merasa sendiri. Makanya beruntunglah kita kalau kita itu menjadi anak Tuhan. Beruntunglah kita kalau kita ini menjadi orang Kristen. Karena kita nggak perlu menjalani atau menghadapi kehidupan atau persoalan itu sendiri. Karena dia beserta dengan kita dan kita tidak pernah sendirian. Dia Bapa kita, bahkan dia itu tinggal di dalam kita. Kita itu oleh karena roh Allah kita itu bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Berarti kita itu bukan yatim piatu. Kita tidak pernah sendirian atau sebatang kara. Bukan hanya Tuhan menyertai kita, tapi dia hadir menyertai kita sebagai ayah atau sebagai Bapa. Praktek iman yang pertama yang perlu Anda bangun dalam hidup Anda harus selalu percaya atau selalu ingat, apapun yang Anda hadapi di dalam kehidupan saudara, Anda tidak pernah sendiri. Tuhan beserta dan bersamamu. Kata Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, kata mengerjakan itu tersirat ada kata energeo di situ. Kata bekerja, ada kata energeo yang dari situlah muncul kata energi. Berarti Allah itu penggerak energi, dialah yang memberikan kekuatan energi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam menghadapi apapun yang muncul dalam kehidupan kita, kita tidak perlu menghadapi dengan kekuatan sendiri. Karena Allah yang bekerja di dalam kita. Halo, amin. Salah satu ketakutan terbesar itu adalah ketika kita itu takut untuk sendiri, menghadapi semuanya sendiri. Ketika Anda hadapi persoalan yang sepertinya di luar, sepertinya besar banget. Saudara, Anda akan merasa putus asa kalau Anda tidak lagi menyadari bahwa Tuhan besertamu. Bapak Ibu, sayangnya ada banyak orang Kristen itu melakukan ateisme praktis. Saya ulangi, banyak orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Tuhan itu ada, melakukan praktek yang namanya ateisme praktis. Apa itu? Kita mengaku percaya ada Tuhan, tapi menjalani kehidupan seolah-olah nggak ada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi ketika kita hadapi masalah, kita itu berlaku seolah-olah Tuhan itu nggak peduli dalam hidup kita. Makanya kita merasa sendiri. Disitulah ketakutan muncul dan kita menjadi frustasi. Dan kita tidak bahagia ketika kita mengalami persoalan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Satu latihan iman. Namanya jantung. Itu perlu dilatih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata hati yang di dalam Alkitab bahasa Inggris itu artinya bukan lever, saudara, tapi jantung. Jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan, karena dari jantung ini memancar semua kehidupan, aliran darah dan sebagainya. Ya, beberapa lembaga kesehatan dunia itu menyarankan ada 5 latihan yang bisa menyehatkan jantung. Ya, salah satunya, saya bacakan di sini ya, treadmill, jogging, berenang, stretching, angkat beban, atau kelas aerobik. Ya, Anda perlu melatih jantung Anda supaya sehat. Begitu pula dengan iman. Hati kita itu bisa mudah untuk tercuri
sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak praktis latihan iman atau otot iman kita. Kalau jantung kita nggak pernah dilatih. Latihan yang pertama adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan itu besertamu. Tuhan itu peduli denganmu. Banyak orang Kristen itu percaya Tuhan ada, tapi nggak percaya bahwa Tuhan itu peduli dengan dirinya. Dia percaya bahwa Tuhan itu besar, tapi dia nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu cukup peduli dengan perintilan-perintilan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan orang tersebut. Tahukah saudara, Tuhan itu menghitung berapa rambut yang jatuh dari kepala kita. Dia tahu jumlah rambut kita, dan satu lembar jatuh itu pun harus seizin Tuhan. Berarti tidak ada perkara yang terlalu kecil sehingga Tuhan nggak peduli dengan kita. Ragi orang Farisi dan Saduki itu mirip-mirip. Ragi Farisi itu orang yang mengaku ragi Herodes dan Farisi. Satu kali Yesus ngomong hati-hati sama ragi Herodes, sama ragi Farisi. Kalau Herodes itu nggak percaya ada Tuhan, dialah Tuhan. Tapi orang Farisi itu percaya ada Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan itu involve dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Tuhan itu involve dalam kehidupan Anda. Dia peduli, dia bersamamu, dan dia tidak akan membiarkanmu menghadapi segala sesuatu sendiri. Tapi Anda perlu melatih iman Anda harus percaya bahwa dia bersamamu. Katakan amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Seberapa mustahil apapun yang Anda alami, selama masih ada Tuhan, berarti ada jalan keluar. Seburuk apapun persoalanmu, selama masih ada Tuhan, masih ada pemulihan. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Katakan amin. Walaupun gak ada jalan, selama ada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan. Prinsip yang pertama, pencuri kebahagiaan itu adalah takut merasa sendiri. Latihan iman yang pertama Anda adalah Anda harus ingat selalu, percaya selalu, bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ada amin? Katakan buat kanan kiri, katakan kamu tidak sendiri. Latihan iman kedua. Ayat 14, dikatakan begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kita lanjutkan nanti. Versi New Living Translation mengatakan, do everything without complaining and arguing. So that no one can criticize you. Lakukan segala sesuatu tanpa complaining, bersungut-sungut, dan arguing, berbantah-bantahan. Latihan iman kedua, kalau Anda ingin hidup lebih bahagia, Anda ingin kebahagiaan itu bertahan lama dalam kehidupan Anda, kembangkan kebiasaan bersyukur. Hindari bersungut-sungut dan hindari memperkarakan atau mempertengkarkan hal-hal kecil. Ini adalah latihan otot, saudara. Kelihatannya simple, tapi ini kadangkala sulit untuk dilakukan. Karena kita ini punya tendensi mengeluh. Betul atau enggak? Kita punya tendensi untuk ngomel. Di ibadah pertama tadi, salah satu bagaimana Anda bisa punya hubungan lebih bahagia dengan orang-orang yang ada dalam hidup Anda. Rasul Paulus itu menyarankan untuk, dia berkata begini, aku selalu mengucap syukur kepadamu aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingatmu.
Lalu 2 ayat berikutnya dikatakan, aku mengucap syukur untuk persekutuanmu akan berita Injil dari hari perintisan sampai hari ini. Aku mengucap syukur atas semua kebaikan yang engkau lakukan kepadaku. Saudara, jemaat Filipi, merintis jemaat Filipi itu gak gampang, banyak penganiayaannya. Dan membentuk jemaat Filipi itu gak gampang, karena gak semuanya itu domba. Banyak orang sulitnya juga. Tapi Paulus berkata, setiap kali aku ingat kamu, hal pertama yang aku lakukan, bersyukur. Beda dengan kita. Coba, setiap kali Anda ingat orang-orang yang ada dalam hidup Anda, pasangan Anda, anak, ya siapa? Mertua, menantu, hai orang-orang tua. Ya, apa yang kita sering lakukan? Bukan bersyukur, nggak mungkin bersyukur. Karena itu against our nature. Makanya perlu latihan iman yang disengaja. Yang lebih otomatis kita lakukan adalah kita mengeluh, kita tidak puas, kita kecewa, kita ngomel, bersungut-sungut. Betul nggak? Kenapa itu terjadi? Karena semakin lama kita mengenal seseorang, semakin kita itu akan take it for granted atau meremehkan. Mau contoh, kapan terakhir Anda bersyukur punya tangan? Gak pernah kan? Karena kita tiap hari merasa sudah punya tangan, jadi kita merasa take it for granted kita punya tangan. Yang kita lakukan adalah kita bersungut-sungut mengeluh, kenapa kok aku gak punya jam tangan sebagus jam tangannya Pastor Benny. Anda lihat Pastor Benny jalan sepatunya kok bagus. Kita mengeluh, kenapa kok aku gak punya jam tangan gak punya sepatu sebagus sepatunya Pastor Benny. Kita lupa di luar sana ada banyak orang yang gak punya tangan dan gak punya kaki. Saudara, kita take it for granted kita punya tangan. Tapi kita lebih mengeluh kenapa kok nggak punya jam yang bagus. Kita take it for granted kita punya kaki. Kita mengeluh kenapa kok aku sepatunya nggak sesporty sepatunya dia. Kita lupa. Kapan terakhir Anda bersyukur untuk pasangan saudara, untuk anak? Dalam kehidupan ini, para sosiolog, Anda bisa baca di semua literatur, semua psikolog, semua sosiolog mengadakan riset ilmiah membuktikan bahwa mengucap syukur punya hubungan yang langsung dengan yang namanya kebahagiaan. Mereka membuktikan orang yang lebih banyak bersyukur, hidupnya lebih bahagia. Bapak Ibu, kita kebalikannya. Kita lebih cenderung melakukan segala sesuatu bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, mempertengkarkan hal kecil. Kecil-kecil dipersoalkan, kecil-kecil dibuat debat, kecil-kecil dibuat masalah. Kurang begini marah, kurang sedikit marah. Ya, asyirnya kurang senyum sedikit kita sudah sewot. Betul? Orang tag apa itu namanya? Kartu tol. Ternyata macet karena apa? Saldonya habis. Macet bertumpuk 5 baris, 2 menit ditunggu nggak buka-buka palangnya. Kita ngomel, betul nggak? Kita mempersalahkan, kita ngamuk-ngamuk. Hal-hal itu membuat kebahagiaan kita tercuri. Bapak Ibu. Kenapa setiap kali kita ingat orang-orang yang ada dalam hidup kita, hal pertama yang nggak muncul itu bersyukur. Karena kita itu semakin lama kenal seseorang, kita lebih melihat kekurangannya, kesalahannya. Apalagi zaman sekarang. Rasul Paulus itu ngajarin di Filipi 1. Aku mengucap syukur untuk semua bantuanmu, persekutuanmu dalam berita Injil dari sejak awal perintisan jemaat Filipi sampai hari ini. Zaman sekarang ini orang itu
lebih mudah mengingat kesalahan daripada kebaikan orang. Bapak Ibu, makanya satu hal yang saya biasakan dalam hidup ini, jangan pernah lupakan orang pernah baik dalam hidupmu. Karena zaman sekarang, kita itu menganut yang namanya cancel culture. 1000 kebaikan tiba-tiba sirna gara-gara satu orang buat kesalahan sama kita. Orang mau no matter how hard they build their reputation, bertahun-tahun bangun reputasi, begitu salah ucap sekali di depan umum, langsung di cancel reputasinya. Kalau bisa dia dipecat, kalau bisa dia dipenjara sekalian. Ya, dunia makin jahat sekarang. Kalau di sini nggak kelihatan, tapi di jempolnya, di komentar sosmed. Betul atau betul? Ada orang salah sedikit, kalau bisa itu dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hancur, nggak punya kerjaan lagi, kalau bisa habis. Cancel culture, satu kesalahan meniadakan 1000 kebaikan. Dalam hidup, Anda harus ingat, saya ngajarin anak-anak saya, beberapa waktu yang lalu ada saudara kami, itu sakit, harus operasi, ada tumor di otak. Kami langsung datang, ikut mengantar, kami nggak bisa berikan apa-apa, cuman bisa memberikan kehadiran dan support, ikut ngantar ke Singapura, karena itu kakak ipar. Pulang dari sana saya ngajarin anak-anak, kamu ingat ya anak-anak, kenapa kok papa mama itu sampai harus hadir, memberikan support, kehadiran. Yang pertama itu culture Harsono Family. Kita itu kompak, kalau ada apa-apa itu saling bahu-membahu. Lihat papa sama kuku-kukunya papa, cicinya papa, paman-paman kamu, bibi-bibi kamu. Kita itu kalau ada apa-apa itu ngumpul. Yang kedua, karena mereka adalah orang-orang yang pernah buat baik sama kehidupan papa. Papa itu adik terkecil, anak terkecil. Saya itu paling bontot. Dulu papa waktu 2006 di kota Jakarta nggak punya apa-apa. Kamu harus ingat, pamanmu nomor 1 itu pernah kirim mobil ke saya, ke papamu ini. Supaya papa bisa punya kendaraan. Walaupun itu mobil bekas, itu yang sakit, bukan amuk kamu. Itu pernah papa itu pas kepepet gak ada dana, gak ada uang. Tiba-tiba dia bisa gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba kasih angpau. Dan itu jadi berkat buat kami. Banyak kebaikan-kebaikan. Kamu harus baik sama emak kamu. Nenek kamu. Mamanya, mama dari mama kamu. Saya ngomong anak. Karena emak itu gara-gara kalau kamu gak ada emak, kamu gak pernah bisa liburan ke sini, ke situ. Karena emak itu yang suka bayarin kamu. Kalau pergi liburan papa gak ada duit. Harus ingat kebaikan orang. Tapi kita gampang melupakan kebaikan. Tapi kesalahan pasangan 20 tahun yang lalu diungkit-ungkit sampai hari ini. Diingat-ingat sampai hari ini. Saudara, kalau Anda mau bahagia, Anda harus pilih mana yang Anda ingat. Katakan amin. Banyak bersyukur. Amin saudara. Jangan bandingkan dirimu sama orang lain. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak terletak Anda memiliki lebih. Beneran saudara. Tapi kebahagiaan itu terletak ketika Anda merasa cukup, being content. Arti being content itu merasa puas dengan apa yang ada hari ini, dan Anda bisa menikmati tanpa Anda menunggu ada sesuatu terjadi dulu baru Anda bahagia. Being content itu Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki hari ini, tanpa harus ada sesuatu terjadi dulu, baru Anda bisa bahagia. Jadi, apapun yang ada sekarang, Anda bisa bahagia kalau Anda bisa merasa cukup. Dan kunci dari merasa cukup adalah ketika Anda belajar mensyukuri apa yang ada hari ini. Katakan amin. Jadi Anda gak perlu untuk punya segalanya untuk bisa bahagia. Sekarang pun di level manapun Anda berada, mungkin Anda gak punya motor, gak punya mobil, Anda bisa bahagia. Gak tunggu punya motor dulu baru punya mobil baru bisa bahagia. Anda bisa bahagia hari ini. Katakan amin. Anda
Nggak usah nunggu gajimu setinggi orang lain. Dengan pendapatanmu hari ini Anda juga bisa bahagia dengan rumah. Mungkin beberapa di antara saudara itu belum punya rumah. Jangan tunggu Anda punya rumah baru bisa bahagia. Walaupun mungkin masih ngekos atau masih ngontrak. Tapi kalau Anda bisa mencukupkan diri being content dengan yang ada. Bisa menikmati apa yang ada sekarang tanpa menunggu sesuatu terjadi dulu baru bahagia. Bapak Ibu, sekalipun Anda hari ini belum punya rumah. Orang lain sudah punya rumah dan gede-gede, Anda bisa bahagia. Bertahun-tahun yang lampau, kurang lebih mungkin ada 18 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, saya lupa. Saya ingat saya itu diminta oleh seorang ibu-ibu untuk membaptis anaknya di daerah Jakarta Utara. Jadi kami harus datang ke rumahnya mewah 4 atau 5 tingkat, di ujungnya itu ada semacam chapel. Jadi ini orang kaya saudara. Lalu kami masuk di mobil, kita menuju sebuah apartemen yang ada kolam renangnya. Saya bertugas untuk membaptis. Di tengah perjalanan itu kita melewati sebuah daerah perumahan yang rumahnya itu lebih besar dan belakangnya itu ada kapal pribadi biasanya. Anda tahulah daerah mana. Waktu lewat ke situ, tiba-tiba ibu itu bisa nyeletuk. Duh, kapan ya bisa punya rumah segede ini? Nah, saya mendengar, saya di sampingnya, saya belum punya rumah, nggak punya apa-apa. Lah dia yang punya rumah mewah, masih kapan ya mengeluh bisa punya rumah segede ini. Lah aku ini hanyalah debu Bapak Ibu. Lah berarti aku ini lebih menderita. Orang yang paling malang di muka bumi ini. Ternyata enggak tuh. I'm fulfilled. Aku bahagia sekalipun aku belum punya rumah. Kebiasaan mengucap syukur membuatmu lebih bahagia. Pencuri kebahagiaan itu ini loh. Bersungut-sungut, suka mengeluh, suka ngomel, nggak puas ini, nggak puas itu, hal-hal kecil dipertengkarkan. Kurang ini, Bapak Ibu, kalau Anda itu menuntut untuk dipuaskan, gini loh, gini gampangannya begini. Kalau Anda itu sudah levelnya itu makan wagyu grade-nya yang paling tinggi, makan empal pasti nggak bahagia. Karena Anda sudah terbiasa makan yang enak-enak. Ngerti ya? Anda akan jadi orang yang menjadi sulit untuk bahagia. Karena apa? Anda nggak puas. Ini cuma ilustrasi ya. Nggak apa-apa kalau Anda memang sudah terbiasa begitu nggak apa-apa. Tapi ini ilustrasi. Kalau Anda itu menjadi orang yang gampang nggak puas, Anda akan jadi orang yang high maintenance. Sulit untuk bisa bahagia. Ngerti ya? Sehingga Anda pergi berlibur ke hotel tertentu, lalu kalau kasurnya kurang begini, Anda jadi merasa bahwa, waduh gangguan, ngomel-ngomel, mengeluh, ini hotel katanya bintang 5 kok begini-begini. Akhirnya liburan Anda nggak bisa Anda nikmati gara-gara Anda banyak ngomel. Anda banyak bersungut-sungut. Tapi coba kalau Anda itu, ya sudahlah, memang kadang hotel itu walaupun bintang 5 ada yang gembos sedikit, ada yang terlalu keras. Bantalnya juga sama, ada bantal yang pas, enak, tidur, bangun segar, ada bantal yang terlalu gembos, ada bantal yang terlalu mengembang. Sehingga ada bangun itu kalau terlalu gembos, sakit, terlalu mengembang, sakit juga. Gak ada yang 100% bisa fit atau pas. Padahal bintang 5. Ya sudahlah kecil-kecil begitu gak usah ngomel. Halo amin. Gak usah mempertengkarkan hal kecil. Karena apa? Itu mencuri kebahagiaanmu. Pergi ke restoran, ya kadangkala restoran yang langganan Anda yang biasanya enak. Kadangkala bisa jadi kokinya, mungkin chefnya waktu itu lagi gak mood atau lagi ada urusan rumah tangga belum selesai. Gorengnya mungkin gak tahu kurang bumbu apa. Biasanya enak, sekarang gak enak.
komplain marah-marah misalnya. Ini apa aku bayar, biasanya enak sekarang gak enak apa dan sebagainya. Bla bla. Hilang kebahagiaan, betul nggak? Tengok kanan kiri. Jangan terlalu banyak bersungut-sungut lah. Halo amin. Jangan suka mempertengkarkan hal-hal kecil lah. Katakan amin. Kalau Anda mau hidup lebih bahagia, Bapak Ibu, lebih banyak bersyukur. Amin. Lebih banyak ingat kebaikan orang daripada kesalahan orang. Amin saudara. Itu akan membuatmu lebih bahagia. Dan saya mau kasih tahu, ngomong mah gampang. Karena itu against our nature. Pulang dari kebaktian ini pasti Anda akan diuji, dicobai. Lihat ya nanti, Anda ke restoran nanti makanannya nggak enak. Ngomel apa enggak ya saudara? Nanti pelayanannya, nanti biasanya ini tiba-tiba pelayan kesenggol gini, kecipraran teh. Ngomel apa enggak nanti ya? Kenapa ini itu sederhana tapi sulit? Karena itu against our nature, our culture. Makanya ini adalah sebuah latihan otot, latihan iman. Harus kita sengaja untuk kita lebih banyak bersyukur. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, coba kita lihat ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan tiada beraib, tiada bercela sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Apa maksudnya ini? Anda harus jaga hati nuranimu tetap murni kalau Anda mau bahagia. Dengan kata lain, salah satu pencuri kebahagiaan itu adalah tuduhan. Rasa bersalah. Rasa malu. Ya, accusation, guilt, shame. Ini muncul ketika kita itu hidup tidak benar. Kalau Anda mulai hidup gak benar, Anda hidup beraib, Anda hidup bernoda, Anda hidup bercela, itu akan mencuri damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Contoh, kalau Anda itu nyolong, korupsi, Anda gak bisa tidur lebih nyenyak. Anda kepikiran, takut ketahuan. Dan Anda di hadapan Tuhan, hatimu itu selalu merasa ada gak beres. Ada guilt, ada shame, apalagi kalau iblis mendakwamu. Makanya beberapa orang yang selingkuh, biasanya orang yang menyimpan rahasia, itu merusak hati. Hidupnya gak tenang. Karena dia simpan rahasia, dia selingkuh. Selalu ada sesuatu yang menghantui hatinya. Gak plong, gak damai sejahtera. Karena dia hidup dalam gelap. Kalau Anda hidup gak benar, Anda akan kehilangan damai sejahtera. Makanya latihan iman yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menjaga hatimu tetap bersih. Kalau Anda melakukan kesalahan, segera bereskan, bertobat, akui dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Berbahagialah, dikatakan begini, satu ayat, coba kita baca Bapak Ibu. Mazmur 32, kita baca ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah, kalau sudah muncul kasih jempol. Oke. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Firman Allah yang hidup, versi yang lain berkata, alangkah bahagianya orang yang kesalahannya diampuni. Alangkah besar sukacitanya apabila dosa-dosanya sudah ditutupi. Alangkah lega hatinya orang yang telah mengakui dosanya dan Allah telah menghapuskan semua dosa itu. Ada kata alangkah bahagia, alangkah sukacitanya, alangkah leganya. Bukankah ini yang dicari orang? Bahagia, sukacita, lega.
Orang yang tidak berjiwa penipu itu nggak menutupi kesalahannya, nggak menyimpan kesalahannya, tapi mengaku di hadapan Tuhan, bertobat, minta ampun. Makanya kalau Anda hidup benar, kebahagiaan itu akan jadi bagianmu. Tapi kalau Anda melakukan hal yang salah, Anda segera minta ampun, bereskan hatimu supaya hatimu gak dipenuhi dengan tuduhan, rasa bersalah, dan rasa malu, shame. Saya pernah khotbah di sini, apa bedanya rasa bersalah dengan rasa malu? Kalau rasa bersalah itu adalah sebuah perasaan yang muncul karena Anda melakukan kesalahan. Tapi rasa malu itu lebih menghantam kepada identitasmu. Ya, orang yang melakukan kesalahan itu biasanya dia akan merasa bahwa aku ini kotor. Aku bodoh, aku pecundang, aku gak berguna, aku gak bisa apa-apa, aku bukan suami yang baik, aku bukan, itu hantamnya kemana? Itu namanya shame, rasa malu. Itu lebih dalam saudara. Nah itu sebabnya bereskan dosa, hiduplah benar, katakan amin. Jaga hatimu tetap murni di hadapan Tuhan, itulah rahasia hidup bahagia. Latihan iman keempat, saudara. Ayat 16 dikatakan begini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Katakan berpegang pada firman kehidupan. Poin keempat, saudara. Apa yang bisa salah satu pencuri kita itu bisa kehilangan kebahagiaan itu adalah kita melupakan janji Tuhan. Makanya latihan iman keempat, otot iman yang keempat adalah berpegang kepada firman dan menghidupinya. Berpegang kepada firman dan menghidupinya. Salah satu pencuri kebahagiaan itu adalah kekhawatiran. Katakan kekhawatiran. Kekhawatiran itu, kata Alkitab, tidak produktif dan tidak berguna. Adakah orang gara-gara kekhawatirannya itu menambah sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kekhawatiran itu tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak bisa menciptakan masa depan yang baik. Dengan kata lain, worthless, tidak berguna, tidak produktif. Yang ada kekhawatiran itu bisa mencuri banyak hal yang baik dalam kehidupan Anda. Makanya, Bapak Ibu, satu-satunya Anda itu bisa handle kekhawatiran adalah Anda berpegang kepada janji dan firman-Nya. Perhatikan saya, kalau Anda tahu caranya khawatir, sebetulnya Anda tahu caranya beriman. Saya ulangi. Kalau Anda itu hari ini tahu caranya untuk khawatir, berarti sebetulnya Anda juga tahu caranya untuk beriman. Bagaimana cara Anda khawatir? Gampang. Khawatir itu adalah ketika Anda menempatkan satu pikiran negatif di pikiran Anda, lalu Anda pikirkan itu berulang-ulang, siang Anda pikirin, malam Anda pikirin waktu mau tidur, Anda pikirkan itu, lalu hatimu jadi khawatir. Betul? Dengan cara yang sama, sebetulnya iman juga sama. Apa itu iman? Anda ambil satu firman Tuhan, Anda pikirkan itu siang dan malam, pikirkan itu, mau tidur dipikirkan itu, dipikirkan, akhirnya hati Anda jadi penuh iman, punya kekuatan, dan apa? Penuh dengan damai sejahtera. Masalah tetap ada, tapi yang keluar iman, keberanian. Coba Anda pikirin, kata dokter ini kalau nggak segera ditindak akan menyebar. Vonisnya ini sudah stadium 3. Aduh, ini stadium 3, sulit disembuhkan. Anda pikir, ini kalau nggak segera diginiin, aku bisa mati, aku bisa begini. Anda pikirkan itu siang dan malam, hasilnya Anda panik, Anda takut, dan Anda khawatir.
Anda pikirkan uang Anda yang menipis. Apalagi anak mau masuk sekolah, harus bayar uang pangkal. Anda pikirkan itu uang dari mana ini? Gak ada uang, waduh gak bisa bayar. Anda pikirkan itu berulang-ulang, sepanjang hari. Anda khawatir. Betul atau betul? Hal yang sama. Kalau Anda ambil satu janji Tuhan, Anda pikirkan itu berulang-ulang, yang muncul keberanian, kekuatan. Saudara, latihan iman. Yang keempat adalah berpegang kepada firman dan hidupi itu. Saudara, Anda bisa nggak pegang, katakanlah ini firman, dengan satu jari? Nggak bisa. Nggak bisa. Pegang itu harus 5 jari. Pegang firman. Kalau satu, firman mudah dicuri sama burung. Prinsip memegang firman yang pertama, Anda perlu membacanya. Katakan amin. Yang kedua, Anda perlu mempelajarinya. Bukan cuma sekedar membaca, tapi pelajari. Yang ketiga, Anda perlu merenungkannya. Dipikirkan berulang-ulang, dikunyah lagi. Yang keempat, Anda perlu menghafalkannya. Anda perlu ingat-ingat. Yang kelima, Anda perlu mempraktekkannya. Kalau Anda lakukan firman itu dengan 5 hal itu, Anda bisa pegang, itu namanya pegang firman dalam hidup ini. Pegang kamu terhadap firman, jadi kokoh. Ada amin? Yang terakhir, Anda masih bersama dengan saya, amin? Ayat yang ke-17 sampai 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Paulus berkata, sekalipun kalau aku ini jadi korban di dalam pelayananku terhadap kamu, ya darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, itu maksudnya demi aku membangun jemaat supaya imanmu bertumbuh dan aku itu jadi korban di dalamnya. Aku bersukacita. Aku berbahagia. Dan kamu juga harus bersukacita dan berbahagia demikian. Sehingga kamu dan aku bisa berbahagia bersama-sama. Apa yang Paulus coba ajarkan di sini? Ternyata rahasia bahagia itu adalah melayani. Poin yang keempat, poin kelima, latihan iman kelima untuk menjaga hati Anda punya kebahagiaan yang bertahan lama adalah pakailah hidup Anda untuk melayani. Pakai hidup untuk melayani. Bapak Ibu. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dengan cara apa? Pemenuhan keinginan atau kebutuhan pribadi. Aku ingin mendapatkan pelayanan lebih banyak. Aku ingin mendapatkan kesenangan lebih banyak. Aku ingin mendapatkan uang lebih banyak. Aku ingin mendapatkan hiburan lebih banyak. Mendapatkan. Banyak orang, Salomo itu pernah ngomong, aku itu loh gak pernah taruh batasan kepada mataku. Aku punya istri berapa, kesenangan, kemewahan, tapi dikatakan semuanya kosong, sia-sia. Ternyata itu semua bukan sumber kebahagiaan. Tapi rahasia orang hidupnya itu bisa puas dan bahagia justru bukan begini. Tapi melayani dan memberi. Katakan amin. Survei membuktikan, Bapak Ibu. Orang yang melayani dan berkorban. Ada sebuah studi menyatakan orang-orang yang melayani dan berkorban itu lebih bahagia. Aneh ya. Dunia kalau kamu mau bahagia kamu harus dapatkan kesenangan lebih. Kamu harus dapat pelayanan lebih. Kamu harus begini begitu. Tapi rupa-rupanya bukan itu, saudara.
Coba kita buka sama-sama Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk apa? Perhatikan kata ada untuk memberi. Melayani, memberi. Kalau Anda pengikut Yesus, tapi nggak melayani dan memberi, Anda nggak mengikut Dia. Dua hal ini harus ada. Halo, amin. Bapak Ibu, saya masih ingat, saya sering cerita di sini. Ada satu momen kami punya sejumlah tabungan, lalu saya mendengar kok saya merasa ketika landing dari pelayanan, saya open aja ya. Satu kali kami kumpulkan uang sejumlah berapa juta gitu ya. Pada waktu itu kurang lebih 10. Ini bertahun-tahun yang lampau. Bagi kita itu uang besar. Satu kali kok Tuhan itu suruh gerakkan saya untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Waktu saya landing, saya merasa digerakkan Tuhan. Tapi saya nggak yakin, jangan-jangan bisa aja ini suara setan. Waktu saya landing, saya dijemput sama istri. Lalu tiba-tiba istri saya ngomong hal yang sama. Saya nggak bisa lupakan. Ternyata ini benar. Akhirnya kami datangi, lalu kami melepaskan berkat itu untuk orang. Bapak Ibu, terus terang. Kalau mau jujur-jujuran, kami bokek setelah itu. Sudah kita lepas. Tapi ada sebuah perasaan yang tidak bisa saya pungkiri. Begitu saya ngelepas, ada sukacita yang sulit saya jelaskan. Bisa senang, bisa sukacita. Padahal saya nggak punya uang. Saya berikan. Makanya ada kata firman, lebih bahagia memberi dari menerima. Orang kalau dikasih ya pasti senang dong. Tapi ada sesuatu yang ketika Anda memberi, itu mengisi sesuatu, membuat Anda itu lebih puas dan lebih sukacita. Melayani juga sama, Bapak Ibu. Istri saya itu melatih diri untuk kita itu cenderung berdoanya begini, Tuhan berkati aku lebih. Betul nggak? Istri saya satu kali pernah diajar kita ini ngobrol dan sebagainya. Tuhan, aku mau setiap tahun itu level pemberianku itu meningkat. Gak cuman level berkatnya meningkat, tapi level pemberian kami itu ingin bisa memberi setiap tahun itu lebih. Saya perlu cerita enggak ya di sini? Ya satu momen istri saya itu di masa-masa menabur, 3 tahun yang lalu, itu berharap Tuhan kalau ada breakfast with God, dia cetuskan satu angka yang bagi saya pada waktu itu, kita nggak pernah di level itu. Dia cetuskan 3 tahun yang lalu, kita nabur di angka itu. Lalu dia bernasar. Bukan bernasar, tahun depan kita akan memberi segini. Dia double angkanya. Waduh. Rupa-rupanya tahun depannya kita nggak bisa memberi bahkan separuhnya nggak bisa. Istri saya sedih. Aduh, kami nggak bisa atur waktu, nggak bisa atur uang kok kami tahun ini kok memberi lebih dikit dari tahun lalu. Lalu dia bernasar untuk tahun depannya itu awal tahun ini. Dia double angkanya. Dan ini adalah dalam pemberian kami ini adalah rekor baru kami itu bisa memberi di angka segitu. 2 hari sebelum hari Senin, hari Sabtu, betul-betul kita tidak ada dananya seperti yang kami nasarkan. Gak ada duitnya, saudara. Saya sudah sedih, udah hitung-hitung, ya udahlah nanti kita berinya, nanti kita per bulan apa dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya istri saya itu berdoa, Tuhan beri aku kesempatan untuk memberi. Hari Minggunya, kami ini berusaha menjual, kami ini baru pindah rumah. Berusaha menjual rumah, tapi sudah 6 bulan itu kayak gak laku-laku. Tiba-tiba hari Minggu ada orang kontak, lalu ketemu dengan broker,
Dan biasa pembeli itu akan menawar dengan sadis. Nah istri saya ngomong nggak bisa, ini tahun baru, ini harga baru, nggak bisa pakai tangka tahun lalu. Ayolah ditawar-tawar. Istri saya akhirnya oke, kalau kamu bisa kasih DP sebesar ini, dia sebutkan angkanya, yang mana itu adalah nggak mungkin orang memberikan DP segitu. Tapi dia paskan dengan jumlah nasar kami. Kalau ibu berani bayar kasih DP saya sekian, saya lepas dengan angka segini. Tiba-tiba langsung orang itu oke. Saya langsung dikontak, hari Minggu saya langsung pergi untuk tanda tangan lalu karena oke. Hari itu juga ditransfer. Besok hari Seninnya Breakfast with God, kita berdua bisa memberi sejumlah uang yang kami nasarkan. Dan Anda harus tahu, kami memberi itu bukan dengan ponga, bukan dengan bangga, ya aku bisa memberi, no. Tapi dengan hati seperti ini loh, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersumbangsi dalam pekerjaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, kami nggak bisa memberi. Bahkan untuk memberi pun, kalau Tuhan nggak berkati kami, kalau Tuhan nggak kasih benih untuk kami bisa tabur, kita mungkin nggak dapat kesempatan untuk memberi. Tahukah saudara, memberi itu privilege. Karena pada dasarnya Tuhan itu nggak membutuhkan uang kita. Tapi kitalah yang membutuhkan untuk memberi bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bisa memberi, itu privilege bagi kita. Itu sebabnya kita nggak boleh memberi itu dengan sombong. Seolah-olah ini karena aku memberi. Karena semua itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Katakan amin. Saya ajarkan anak-anak saya, perpuluhan itu menjadi topik yang menjadi perdebatan. Bagi kami, perpuluhan itu adalah sebuah covenant. Saya ajarkan anak-anak dari sejak kecil, kamu dapat berkat berapa lang hidup. Pasti ada bedanya. Karena ini adalah sebuah disiplin rohani. Paling tidak hatiku ini dibersihkan dari yang namanya ketamakan. Setiap kali saya dapat berkat dari Tuhan, saya berikan 10%. Supaya saya nggak tamak. Saya komit, ini sebuah covenant. Sampai hari ini, Bapak Ibu, saya nggak pernah tuh makan batu. Bukan berarti kita memberi supaya dapat berkat, enggak. Tapi yang lebih diberkati adalah, Bapak Ibu, ada sukacita ketika Anda memberi. Melayani juga sama. Setiap kita punya talenta beda-beda. Amin. Tapi coba, di mana Anda itu bisa secara rutin, Anda itu bisa melayani orang lain. Secara rutin, gak cuma sekali-kali. Makanya saya bangga seluruh volunteer kami. Ini ada beberapa pelayan Tuhan itu 7 kali loh. Ibadah melayani 7 kali. Di mana Anda secara rutin mempersembahkan hidup Anda untuk melayani orang lain. Tempat terbaik adalah gereja. Yang kedua adalah di keluarga Anda. Gereja, di tempat di mana, di gereja apalagi kita melayani orang. Amin saudara. Itu sebabnya saya dorong bagi Anda yang belum pernah pelayanan. Ayo join pelayanan. Pastor Puji. Ini loh, kalau Anda punya suara bagus, ayo layani. Jadi singers. Tapi aku gak punya suara bagus, bisa jadi usher. Modal jadi usher cuma satu, murah senyum. Dan hatimu tahan banting kalau disewatin orang. Ada amin? Yang ketiga apa? Aduh Pastor Puji, saya ini senyum tapi alis saya itu naik. Jadi sekalipun saya senyum tetap kelihatan orang marah. Nada saya ini ujungnya selalu naik. Jadi ngomong pun kelihatan seperti marah-marah. Gak apa-apa, Anda bisa jadi pendoa syafaat. Karena doa nengking setan itu gak perlu ramah. Apapun kita bisa melayani. Di mana Anda itu bisa secara rutin, tanpa pamrih, Anda itu bisa melayani. Survei membuktikan,
Orang yang fokusnya ke dalam, mendapatkan dengan yang memberi, melayani, memberi. Orang yang melayani, memberi lebih bahagia. Ada amin?